Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam lembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada United Nations Conference on Sustainable Development Goals yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen disahkan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan dilaksanakan atau diberlakukan pasca tahun 2015 sampai 2030. Salah satu pilar dari SDGs adalah pilar pembangunan sosial, yaitu terkait dengan poin pertama, tanpa kemiskinan. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty, tanpa kemiskinan sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September tahun 2022 sebesar 9,57%. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. Posisi itu naik 0,03% atau 200.000 orang dari posisi Maret 2022 yang sebanyak 26,16 juta orang miskin. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan seterusnya, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat
terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagian besar dari anggota PBB, Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Impres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang biasa disebut dengan TNP2K. Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Upaya nasional ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Bahkan pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliun. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa dan dana desa di tahun 2016. Ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebesar 1,26% pendukung di Kota Jambi masih dalam kategori miskin, ekstrim dengan penghasilan di bawah Rp11.000 per hari per jiwa. Jumlah ini disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Andes Maulana dengan menyebutkan bahwa pemerintah berupaya menaikkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran. 1,26% penghasilannya per jiwa Rp11.000 kurang dari Rp11.000 per hari. Persentase penduduk miskin di Kota Jambi sebesar 8,33% pada tahun 2022. Selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, program pelindungan sosial yang juga dikenal di dunia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pak dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Pak. Ya. Izin Pak Herman ya. Izin untuk saya mewawancari Bapak sebentar Pak terkait dengan kesejahteraan sosial. Silakan. Menurut Bapak sendiri, sejahtera menurut Bapak itu seperti apa Pak? Sejahtera menurut Bapak, dalam artian kalau untuk kita ilmu sosialnya, sejahtera itu banyak relatif, tergantung dari individu masing-masing. Kalau menurut Bapak pribadi, di kategori kesejahteraan itu anak-anak mulai dari usia produktif 0 sampai 25 tahun itu sekolahnya terjamin, pendidikannya terjamin. Terus bagi mereka yang kurang mampu, itu paling tidak mereka bisa merasakan kesetaraan dalam pendidikan tanpa ada perbedaan. Nah, terus dari segi ekonomi ini kalau untuk mereka yang berpendapatan kurang cukup, itu tolong butuh perhatiannya. Misalnya demikian. Nah, kebutuhan kita saja misalnya untuk per hari itu untuk mereka yang punya suami istri, yang punya anak 1 atau anak 2 itu tidak kurang daripada 100.000 per hari. Sementara untuk pendapatan mereka itu jauh daripada yang Bapak sebutkan tadi. Misalnya mereka cuma mendapatkan pendapatan per bulan kotor itu di bawah 2 juta. Sementara itu kan bagaimana kita bisa mengatakan itu sejahtera. Tetapi namanya kehidupan, kita wajib untuk menjalani, bersyukur tentang apa yang kita terima, apa yang kita dapat. Alhamdulillah. Iya deh.
Baik Pak, berarti sejahtera menurut Bapak itu terpenuhinya semua Terpenuhi kebutuhan gitu ya Pak. kebutuhan. Nah baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi Bapak yang sekarang ini, Bapak sudah merasakan sejahtera itu sendiri nggak Pak? Kalau dikatakan cukup, itu namanya manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Tapi karena kita diikuti dengan rasa syukur, insya Allah selagi kita bersyukur, kita juga berusaha. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan rahmat kepada kita dan memudahkan segala urusan. Oke. Nah, boleh nih Pak saran dari Bapak untuk pemerintah Pak untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial ini Pak, gimana Pak? Kalau untuk dari Bapak pribadi, pertama Bapak titip pesan untuk pemerintah itu di bidang pendidikan. Tolong di bidang pendidikan itu untuk tenaga pendidik tolong ditingkatkan itu, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, itu yang Bapak sering ketemu. Yang kedua, jangan ada perbedaan antara si A dan si B. Pilih kasih gitu ya Pak? Pilih kasih. Bapak sering ketemu dengan hal-hal demikian. Misalnya ada yang anak tukang ojek, ada yang anak pejabat, itu cara penerimaannya berbeda. Tolong terus untuk apa lagi ya Bapak ingin sampaikan ya. Kalau untuk dari segi pendidikan, untuk dari segi penataan, untuk ini hukum apa tadi? Hukum apa, bidang apa tadi? Ilmu pemerintahan Pak? Ilmu pemerintahan, tolong juga ditatakan juga masalah antara ini tenaga kerja ke bawah, misalnya itu ada tenaga kerja kontrak, honor atau segala macam, itu butuh perhatian. Seperti Bapak kan cleaning service di sini, ya kami butuh perhatian walaupun kami masuk ke outsourcing, tapi kami butuh juga perhatian sebagaimana baik dari segi fasilitas maupun dari pendapatan. Ya mudah-mudahan penyampaian Bapak bisa diterima. Mudah-mudahan juga ke depan mungkin setelah dikoreksi, dievaluasi, mudah-mudahan walaupun Bapak ini bukan orang pintar, mungkin pikiran Bapak sedikit ada manfaat. Ya, amin. Ya Pak, baik Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan gitu Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak sudah mau Sama-sama. diwawancarain. Sama-sama. Oke. Salah satu tujuan SDGs yang lainnya dituangkan dalam lampiran Pilpres nomor 59 tahun 2017 sebagai tujuan global dan diselaraskan dengan pembangunan nasional. Indonesia adalah jaminan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak asasi yang fundamental yang akan mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif. Kesetaraan gender juga dapat menjadi salah satu cara pencapaian pertumbuhan ekonomi, memerangi kelaparan, kemiskinan, pencegahan HIV dan AIDS yang akan diwujudkan dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan merupakan wujud komitmen pemerintah bersama negara-negara anggota PBB untuk mencapai SDGs yang dimulai tahun 2017. Kesetaraan laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan yang hangat, meskipun kerangka regulasi sedikit banyak sudah mengalami perbaikan, tetapi kritik terhadap persoalan tersebut masih menguat. Dalam beberapa hal, perempuan memang mengalami beberapa kemajuan dan perbaikan taraf hidup, tetapi di dalam banyak hal lain, perempuan masih mengalami ketimpangan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan masih marak. Catatan Komnas Perempuan menyebutkan, pada tahun 2016 terdapat sekitar 260.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Perdagangan perempuan juga menjadi isu yang masih cukup menyita perhatian. Pada tahun 2016, Kemenlu memulangkan 13.714 warga negara Indonesia yang menjadi TKI di luar negeri dan sekitar 27.885 dipulangkan pemerintah negara asal. Dari angka tersebut, 602 di antaranya terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Demikian juga praktik eksploitasi anak, termasuk anak perempuan, sebagai pekerja termasuk di sektor prostitusi masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Setidaknya, setiap tahun kurang lebih 150.000 anak dieksploitasi sebagai pekerja maupun sebagai pekerja seks komersial. Tidak kalah mengundang perhatian adalah praktik
perekrutan kaum perempuan termasuk yang di bawah umur di dalam gerakan-gerakan terorisme transnasional. Secara regulasi, pada dasarnya sudah terdapat beberapa kemajuan di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Impres nomor 9 tentang pengaruh utamaan gender atau PUG. PUG mengharuskan pemerintah dari pusat sampai daerah mempertimbangkan kesetaraan gender, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun implementasi kebijakan. Impres ini diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pasal 33 ayat 3, yang menyebutkan secara eksplisit perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang penganggaran berbasis kinerja ini menyebutkan PPRG sebagai salah satu indikator kinerja. Menjelang pemilu tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menegaskan kebijakan kota perempuan. Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharuskan partai politik mencantumkan setidaknya 30% kandidat mereka dalam pemilu adalah kaum perempuan, meski diperbaiki melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/22/PUU/6/2008. Kebijakan ini masih menjadi pertimbangan dalam penyusunan kandidasi DPR atau DPRD. Nah, pada tahun 2004, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perempuan juga disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa melalui keterwakilan di BPD dan juga turut menikmati pembangunan desa. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditunjukkan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pelaku dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan. Permisi, Bang. Perkenalkan dulu, nama saya Indira Agustina. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prodi Ilmu Pemerintahan. Teman saya Fadila dari Fakultas Hukum juga, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak, ingin mewawancarai abang-abang masalah kesetaraan gender. Jadi menurut abang-abang nih, apa sih kesetaraan gender tuh? Kesetaraan gender ini yang biasanya yang dahulunya ya pekerjaan laki-laki itu tidak bisa dikerjakan oleh kaum perempuan. Jadi di saat zaman sekarang ini semuanya bisa terinclude, bisa dipekerjakan oleh perempuan, tidak ada batasan lagi, tapi perlu tanda kutip dengan hal-hal yang tahap sewajarnya gitu. Kalau menurut abangnya mungkin si kesetaraan gender tuh menurut abang gitu? Ya kalau menurut aku sih setuju dengan abang Iman tadi apa yang dia omong itu tentang kesetaraan gender. Setuju dengan beliau, mengerti kan ada kalau zaman dulu itu kan ada pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita. Kalau itu zaman sekarang itu sudah setara ya Bang? Sudah setara gitu nah mungkin itu dulu. Terus menurut abang-abang sekalian nih, Indonesia ini sudah menerapkan kesetaraan gender atau belum? Kalau saat sekarang nih sudah mulai, cuma berapa persentasenya kita tidak bisa menyebutkan dan kita tidak tahu kan. Nah itu sudah mulai. Salah satu contohnya, dahulu kan memanen sawit kan,
memanen sawit, kemudian termasuk sopir angkot. Dulu hanya dipekerjakan oleh laki-laki, tapi sekarang enggak. Ya untuk sopir saja, untuk sopir angkot maupun sopir kendaraan mobil-mobil kita ini, perempuan sudah bisa mengerjakan hal itu. Begitu juga dengan ini, mengegrek kan, memanen sawit. Memanen sawit sekarang sudah ada kaum perempuan yang melakukan hal itu. Gitu. Banyak pekerjaan. Penting nggak Pak itu bagi Indonesia perempuan itu menerapkan kesetaraan gender? Kalau untuk lingkungan awam masyarakat ya, tapi kalau dari pejabat itu sangat penting dilakukan. Kenapa penting dilakukan? Biar ada batasan tersendiri gitu, dan juga tidak terlalu melebihi kapasitas yang dipekerjakan oleh laki-laki, itu tidak melebihi perempuan yang mengerjakan melebihi gitu kan. Jadi ada batasan-batasan tersendiri lah. Tetapi yang jelas saat sekarang ini pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki semuanya bisa perempuan mengerjakan. Kalau menurut saya kesetaraan gender itu kan perlakuan yang sama ya, laki-laki maupun perempuan, baik di mata maupun di masyarakat ya. Benar. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang menerapkan kesetaraan gender, tetapi pada kenyataannya nih, nah kita kehidupan sehari-hari kita kayak istilahnya di keluarga, kesetaraan gender itu memang benar, tapi tetap dominan itu yang laki-laki, karena laki-laki itu yang melakukan kerjaan berat gitu. Kan itu kan sudah tidak ada, maksudnya kesetaraan gender itu ada, tapi itu memang ada beberapa hal yang tidak adanya kesetaraan gender juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga gitu ya. Contohnya aja kalau misalnya kita dari kegiatan kita kayak sehari-hari ada kayak melakukan kegiatan berat, pasti semua dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan merasa kayak, kan kita cewek, kita ngelakuin itu sih. Itu kan sudah, padahal sebenarnya kita itu sudah kesetaraan gender, aturan kita kan semuanya sama, yang meratakan. Tapi kalaupun sebenarnya gitu ya, kita sendiri juga sih yang menganggap kayak kesetaraan gender itu perlu, tapi kita sendiri menganggap bahwa kita tuh emang lemah kalau misalnya kita kayak mengharapkan sesuatu itu emang dari laki-laki. Tapi ada memang beberapa hal yang kesetaraan gender itu memang dibedakan gitu. Kalau memang bahwa emang wanita itu memang kayak diperlakukan khusus juga, dihukum pun juga wanita itu dilindungi gitu kan. Iya. Karena kan banyak dari korban ataupun tindakan kekerasan itu di wanita. Itu kan wanita kan dilindungi itu, dihukum itu, lalu jadi kan kesetaraan gender itu kan nggak ada tuh di situ. Iya. Walaupun sama-sama dilindungi hukum gitu. Itu saja sih.
Nah, bagaimana Sobat Human? Menarik bukan pembahasan kami kali ini mengenai kesejahteraan sosial dan SDGs dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan kesetaraan gender di dunia maupun di Indonesia. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya teman-teman. See you guys. Dadah.